Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Live Unpad Mata Kuliah Pancasila. Salam Pancasila. Saya Laina Raffianti. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan pokok bahasan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan dari pokok bahasan ini adalah supaya mahasiswa mampu membangun paradigma baru dalam dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui kemampuan menjelaskan sejarah kedudukan dan hakikat sila-sila Pancasila. Selain itu, untuk merespons persoalan aktual bangsa dan negara dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Tentunya teman-teman mahasiswa telah mengetahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Namun, apakah kalian memahami arti dari Pancasila sebagai dasar negara? Seperti diperlihatkan pada gambar berikut ini, Pancasila sebagai dasar negara dapat dianalogikan dengan fondasi bangunan. Apa tujuan dari fondasi suatu bangunan rumah misalnya? Tentunya untuk menopang seluruh bagian rumah, yaitu tiangnya, temboknya, langit-langit, serta atapnya. Begitupun negara. Jika negara diibaratkan dengan bangunan, dasar negara adalah fondasi yang memberikan pijakan dan kekuatan dalam berdirinya suatu negara. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara serta mengatur hubungan negara dengan warga negaranya. Apakah teman-teman mahasiswa mengetahui siapakah pelopor Pancasila sebagai dasar negara? Benar sekali, beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beliau saat itu sebagai anggota Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan di depan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan tanggal 1 Juni 1945. Disampaikan bahwa untuk mendirikan negara diperlukan dasar negara atau filosofis Grundslag. Itulah fundament, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila merupakan dasar atau fondasi yang di atasnya didirikan bangsa besar, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu, apakah teman-teman mengetahui apa fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila merupakan sumber dari berbagai sumber hukum yang ada di negara ini, seperti tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Disebutkan bahwa, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata berdasar kepada telah memperlihatkan bahwa 5 dasar yang telah disampaikan oleh Insinyur Soekarno menjadi sumber dari segala sumber hukum, baik dalam kehidupan bernegara, di lingkup nasional, maupun di daerah. Menurut Yudi Latif, selama ini Pancasila masih cenderung hanya menjadi daftar keinginan dan belum menjadi daftar kebutuhan. Pancasila belum menjadi referensi dan preferensi tindakan. Pancasila masih cenderung surplus percakapan minus pengetahuan dan tindakan.
Untuk itulah perlu kita membumikan kembali nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai penuntun penyelenggaraan negara dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Berdasarkan pendekatan institusional, penentuannya yaitu pada bentuk organisasi dan mekanisme penyelenggaraan negara. Melalui bentuk negara modern seperti Indonesia saat ini, diharapkan tujuan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur, dapat tercapai. Begitupun dengan pendekatan sumber daya manusia, dasar negara Pancasila difokuskan pada dua aspek. Yang pertama, aspek pembinaan karakter, pembina negara, pejabat publik, aparatur negara, aparatur sipil negara. Dan yang kedua, aspek pembinaan karakter warga negara. Diharapkan semua warga negara memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian, baik antara warga negara dengan negara dan antar sesama warga negara. Dalam hal ini, terdapat yang dinamakan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Hak selalu berdampingan dengan kewajiban, yang dalam implementasinya seyogianya kewajiban lebih diutamakan daripada hak. Nilai Pancasila seyogianya selalu menjadi kaidah penuntun dalam setiap aspek kehidupan seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Hal ini bisa terlihat dari berbagai peraturan perundang-undangan, contohnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual, dan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif. Demikian paparan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sampai bertemu lagi di Unpad Live dengan pokok bahasan lain. Terima kasih dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.